Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 16 Al-Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan 12 Juli 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Azhar Cempaka Putih dalam sebuah kajian membaca kitab Riyadhus Shalihin dengan tema Babu Birril Walidain Wasilatil Arham. Bab yang ke-40 dari kitab Riyadhus Shalihin, bab berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan rahim. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah, saya bisa kajian di masjid ini. Sepertinya ini baru pertama kajian di Masjid Al-Azhar. Betul ya? Ya. Ada jamaah haji saya juga bersama. Baik. Kita bahas babu birrul walidain dan silatul arham. Bab bakti kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan rahim. Yang pertama adalah siapa yang dimaksud dengan orang tua? Yang dimaksud dengan al-walidain atau al-walidan. Secara bahasa, al-walidain diambil dari kata Arab al-walidain, al-walidan. Dari kata kerja walada yuwallidu, yang artinya melahirkan. Dan kata kerja pelakunya adalah walidun, yang artinya yang melahirkan. Walidun di sini
bisa bapak, bisa ibu. Bisa bapak, bisa ibu. Secara istilah syariat, al-walidan adalah mereka berdua, bapak dan ibu, yang menjadi penyebab adanya manusia. Adanya manusia. Sang ibu yang melahirkan dan sang bapak yang menggauli sang ibu sehingga sang ibu hamil dan melahirkan. Inilah yang disebut dengan al-walidan. Dan dua orang inilah yang dimaksud dengan berbakti kepada dua orang tua. Orang tua kandung. Kalau dikatakan birrul walidain, maka bir artinya berbakti, berbuat kebajikan apapun bentuknya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Al-walidain kepada kedua orang tua, yaitu orang tua kandung, bapak dan ibu yang mempunyai andil dalam wujud kita di dunia ini, setelah tentunya ciptaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua orang inilah yang dimaksud di dalam ayat-ayat Al-Quran untuk berbakti kepada keduanya, seperti dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baik kedua orang tua yang dimaksud yang saya sebutkan tadi. Kemudian saya jadi ingat dulu waktu umrohan, saya mendamaikan antara seorang anak dengan bapaknya, anak perempuan dengan bapak. Dan saya berdoa mudah-mudahan anak tersebut sekarang sudah baik dengan bapaknya. Sampai saya duduk di sini, anaknya di sini, orang bapaknya di sini. Dan ini atas permintaan jamaahnya. Sampai anak perempuan tersebut mengatakan, Ustaz, kalau seandainya saya punya hak pilih, saya tidak akan mau memiliki bapak seperti orang ini. Tentunya anak tersebut, bapak jangan langsung geleng-geleng kepala. Ya itu hak bapak lah karena ketidaktahuan. Tapi tentunya anak tersebut berlaku seperti itu mungkin ada sebab. Dan sebabnya sangat mendalam sehingga dia memiliki keinginan seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kedua orang tua. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang nanti kita akan bacakan, ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridha Allah di dalam keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah di dalam kemurkaan orang tua. Orang tua yang dimaksud yang sudah saya jelaskan tadi, orang tua kandung, bukan orang tua angkat, apalagi mertua. Karena sering terjadi pertanyaan, Ustaz, apakah sama berbakti kepada orang mertua dengan berbakti kepada orang tua? Karena terkadang dia dapati seseorang lebih menyayangi mertuanya dibandingkan orang tuanya. Kenapa demikian? Karena dia melihat mertuanya ini sayang kepada dia, sedangkan orang tuanya tidak. Nah, adapun bab bagian dari yang kedua, silatur alham, menyambung hubungan rahim. Apa itu rahim? Rahim dari kata Arab,
yaitu ar-rahimu. Dan setiap kata ar-rahimu dia disebutkan dan yang dimaksud darinya adalah janin. Dia disebutkan dan yang dimaksud dengannya adalah janin. Dan secara istilah syariat, kalau tadi secara bahasa, secara istilah syariat, rahim adalah al-aqarib alladzina yajma'u bainahum nasab aw qarabah, sawa'un kanu min jihatil ab awil wa yashmalu dzalika al-ukhuwah wal akhawat wal a'mam wal ammat wal akhawal wal khalat wasairu dzi al-arham. Yang artinya rahim adalah seluruh kerabat yang terkumpul di antara mereka karena nasab, keturunan, atau karena darah. Nasab atau darah, baik itu dari turunan bapak atau turunan ibu. Dan mencakup rahim juga adalah saudara, kakak, adik, laki-laki, perempuan, sekandung, sebapak, seibu. Dan juga mencakup paman, bibi, saudara bapak, saudara ibu. Dan juga mencakup orang tua dari bapak atau orang tua dari ibu. Dan termasuk rahim juga adalah anak-anak dan turunannya. Jadi kalau boleh saya gambarkan, rahim seseorang itu saya seseorang, rahim seseorang saya yang paling dekat adalah orang tua. Orang tua bapak, kemudian ibu. Kemudian terus ke atas, bapak mempunyai bapak dan ibu, ya. Kemudian ibu mempunyai bapak dan ibu. Terus ke atas, itu rahim saya. Di atas nenek, kakek, apa? Buyut. Di atas buyut. Terus ke atas pokoknya. Kemudian rahim saya juga adalah anak. Laki-laki, perempuan, terus ke bawah, cucu. Di bawah cucu, cicit. Terus ke bawah. Itu rahim. Ya. Kemudian rahim saya ke samping, yaitu saudara, saudari. Baik sekandung, sebapak, seibu. Ini rahim. Dan saya sebutkan tadi sesuai urutan ya. Berarti orang tua terus ke atas, anak terus ke bawah, kemudian ke samping saudara, kakak, adik, laki-laki, perempuan, sekandung, sebapak, seibu. Itu urutan ya. Kemudian urutan ke-3, 4 adalah al-umumah, yaitu paman bibi. Kita anggap ke samping kanan, ke atas tapi samping kanan samping kiri. Paman bibi, yaitu di sini adalah saudara saudari ibu, saudara saudari ibu, sekandung, sebapak atau seibu, ya, laki-laki ataupun perempuan. Kalau dalam bahasa Arab beda, saudara laki-laki bapak namanya am, saudara laki-laki bapak namanya apa? Am. Saudara perempuan bapak namanya ammah, bibi kita nyebutnya. Sedangkan ibu beda, saudara laki-laki ibu khalun, khal. Saudara perempuan ibu khalatun. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al khalah bimanzilatil yang artinya bibi, saudari ibu,
itu adalah kedudukannya semartabat dengan ibu. Makanya untuk perhatikan coba, kita punya ibu, dia punya saudari, itu persis wajahnya. Atau adapun juga tingkah lakunya, persis. Makanya kalau seandainya ibu sudah meninggal, maka salah satu mengobat rindu untuk bertemu dengan ibu, pergilah ke bibi. Nah, ini bukti bahwa berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal, caranya dengan berbakti kepada bibi, ya, bibi dari ibu, yaitu maksudnya saudarinya ibu. Nah, kemudian selanjutnya yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah keponakan. Urutannya keponakan. Keponakan berarti anak, saudara atau saudari, laki-laki ataupun perempuan, itu rahim. Bahkan saya punya pengalaman, beberapa kali saya menghadiri acara keluarga Arab Saudi gitu. Syekh kita punya acara, kemudian kita diundang, kita ke rumahnya. Ternyata yang dia rayakan, syekh kita, yang dia rayakan itu bukan anaknya, tetapi keponakannya. Berarti apa? Dekat dengan keponakan. Misalkan keponakannya baru lulus kuliah, maka diundanglah kita murid-muridnya, ayo makan-makan di rumah saya. Ini ada acara, anak saya baru lulus kuliah, atau keponakan saya baru lulus kuliah. Keponakan. Ini salah satu kebiasaan baik berhubungan dengan kerabat yang harus ditumbuhkan juga di negeri kita. Keponakan dekat dengan paman bibinya. Keponakan, laki-laki dan perempuan. Itu seperti anak sendiri keponakan itu. Ya, dalam bahasa Arabnya ibnu akhi, anak saudaraku. Ibnu akhi, anak saudaraku. Ibnu ukhti, anak saudariku. Laki-laki ataupun perempuan, sekandung, sebapak atau seibu. Nah, itulah rahim. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Rahim itu tergantung di arsy-nya Allah dan berkata, man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qatahullah. Siapa yang menyambung rahimku, menyambungku, yaitu rahim, maka Allah akan sambung dia. Maksudnya diberi rahmat berkah hidupnya oleh Allah. Dan siapa yang memutuskanku, maka Allah akan putuskan dia. Nah, di sini saya ingin nasihatkan. Saya ini anak pesantren, Pak. Habis SD sudah keluar rumah. Apalagi kita dari Kalimantan ke Jawa. Dulu belum ada pesantren-pesantren yang selevel Jawa gitu. Maka akhirnya kita harus ke Jawa. Akhirnya meninggalkan keluarga, orang tua terutama, dan rahim-rahim kita. Kita tidak tahu rahim kita. Karena anak pesantren pulang setahun sekali paling, Ramadan. Maka jangan sampai seperti saya. Saya sudah dewasa baru dikenalkan. Oh, ini pamanmu, ini bibimu, ini paman kedua dari, pokoknya ribut lah urusannya gitu. Sampai saya bikin tuh nasab saya gitu. Ahmad Zainul itu bapaknya siapa, bapak saya siapa, bapaknya saya siapa tuh, nanya itu sampai ke kuburan-kuburan. Karena mengetahui nasab termasuk dari ajaran Islam. Artinya kita ini, kata Rasulullah SAW, lam yakun nabiyyun minal anbiya min auladis sifah. Tidak ada dari para nabi itu anak zina. Nah, dengan mengetahui nasab itu berarti kita tahu bahwa nasab kita bersih dari perzinahan. Ya, maka ini tularkan, terutama anak-anak yang suka merantau, kenalkan dari sekarang itu rahim-rahimnya, agar berhubungan baik dengan rahim-rahimnya. Ya. Jangan sampai
tidak mau diajak anaknya. Oh ini ayo ke rumah paman. Siapa ini paman pak? Ini ini adalah adiknya bapak, tapi dari istri kedua kakek. Wah kan ribet itu. Karena kakeknya poligami kan. Nah, seperti itu. Jadi macam-macam. Ya. Nah, kita kenapa saya meminta kepada para dewan kemakmuran masjid atau panitia kajian setiap kali kajian yang tematik, karena saya di Jakarta pekan kedua Kamis sampai Ahad ada kajian yang rutin baca kitab, itu sudah tidak berubah lagi. Adapun kajian-kajian tematik maka saya pindah-pindah masjidnya, salah satunya sekarang ini. Kenapa saya minta kepada panitia kajian untuk ngambil temanya dari kitab Riyadhus Shalihin? Karena yang paling pertama sebabnya adalah agar kita selalu terikat dengan kitabnya para ulama, sehingga ceramahnya tidak ngalor ngidul ke sana kemari. Ya. Yang kedua, kitab Riyadhus Shalihin penulisnya mengatakan la adzkuru illa haditsan sahihan minal wadihat. Saya tidak menyebut di dalam kitab saya kecuali hadis sahih yang jelas. Nah, jadi aman kita. Ya, bukan hadis lemah apalagi palsu. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab ini disebutkan adab-adab seorang muslim agar bisa sampai mendapatkan surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebab mengapa saya meminta panitia untuk mencari bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan nasihat saya bagi yang ingin memperbaiki akhlak dan adabnya, bacalah kitab Riyadhus Shalihin. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahkan sudah bisa di-download di internet, ya, tersebar download internet. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini saya berharap, dan Allah yang lebih mengetahui, bahwa penulisnya ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena ditulis dari abad ke-7 Hijriah. Sekarang kita abad ke-15 Hijriah. Berarti 800 tahun yang lalu. Dan kitabnya diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, ratusan bahasa. Hampir tidak ada masjid kecuali di dalamnya ada kitab terjemah Riyadhus Shalihin. Dan itulah bukti bahwa amal tersebut bermanfaat dan diterima oleh Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Adapun buih yang tidak ada nilainya di sisi Allah, yang tidak ikhlas, dia akan cepat hilang. Adapun yang bermanfaat bagi manusia yang ikhlas, maka dia akan diambil terus manfaatnya oleh manusia. Sampai sekarang hari ini, beliau meninggal, penulisnya Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i. Hari ini beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah. 676 Hijriah. Kita hari ini tanggal 16 Al-Muharram 1447. Coba bayangkan. Masih dipelajari kitabnya. Dan mudah-mudahan saya berharap, berdoa, semoga ini amalan yang ikhlas yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai membaca kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-40, bab birril walidain wa silatil arham. Nah, sebentar. Baik. Ya.
Penulis rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babu birril walidain wasilatul ahram. Qala Allah taala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Surah An-Nisa ayat 36. Yang artinya, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Kita pelajari ayat ini, surah An-Nisa ayat 36. Di sini Allah berfirman, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah segala sesuatu untuk merendahkan diri dan menghinakan diri dengan penuh cinta dan pengagungan terhadap Allah. Itulah ibadah. Menghendahkan diri, menghinakan diri dengan penuh pengagungan terhadap Allah, itulah ibadah. Di antara macam ibadah, dengan lisan berzikir, berdoa, berkata-kata yang baik, memberi nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dengan qalbu, bersyukur, bersabar, rasa cinta, rasa harap, rasa takut, tawakal, tafakkur. Ya, semuanya ibadah-ibadah qalbu. Beribadah dengan anggota tubuh, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, kemudian berbakti kepada orang tua yang akan kita pelajari, berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu, dan seterusnya. Itulah ibadah. Nah, ibadah tersebut diniatkan hanya kepada Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak boleh seseorang berdoa kecuali hanya kepada Allah. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Bagaimana cara mempersekutukan Allah? Caranya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah. Saya beri contoh. Berdoa. Berdoa adalah ibadah. Dia berdoa kepada selain Allah, seperti kepada malaikat, rasul, jin, orang yang sudah mati. Berdoa, minta tolong, minta perlindungan, minta kekayaan, minta ketenangan hati, minta anak. Berdoa kepada selain Allah, sebagaimana dia juga berdoa kepada Allah. Nah, ini kesyirikan. Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kesyirikan adalah pengertiannya menyamakan. Password dari kesyirikan penyamaan. Ya, password dari kesyirikan apa? Penyamaan. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Kalau saya ambil contoh, ada orang meletakkan air putih di bawah pohon sebagai sesaji untuk jin. Kesyirikan atau tidak? Hah? Syirik. Kenapa? Jawabannya tadi passwordnya.
Karena terjadi penyamaan. Menyamakan jin dengan Allah. Dalam perkara apa? Meminta perlindungan. Paham ya? Password, kata kunci kesyirikan selalu ada pada penyamaan. Kalau saya berdoa begini, wahai Jibril, berikanlah aku rizki. Apa perbuatan ini? Syirik atau tidak? Syirik. Kenapa? Karena terjadi penyamaan. Menyamakan siapa dengan siapa? Jibril dengan Allah dalam urusan minta rezeki, ibadah, doa, minta rezeki. Selalu seperti itu. Ya. Kemudian kalau ada orang pergi ke tukang ramal, minta diramal. Nah, perbuatan ini syirik atau tidak? Kenapa? Penyamaan. Bagaimana? Menyamakan siapa? Tukang ramal dengan Allah. Dalam perihal apa? Mengetahui akan hal gaib. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Begitu, paham ya? Kemudian kita ingin mengadakan pertandingan sepak bola, manggil pawang hujan. Perbuatan ini apa? Jadi, kenapa? Menyamakan. Selalu passwordnya kalau kesyirikan adalah menyamakan. Syirik berarti terjadi penyamaan. Penyamaannya berarti penyamaannya pawang hujan dengan Allah disamakan dalam perihal mengatur turun atau tidaknya hujan. Dan turun atau tidaknya hujan hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lanjut. Wabil walidaini ihsana. Nah, inilah inti pendalilan. Apa maksud inti pendalilan? Inilah inti dari ayat sebagai dalil yang berkaitan dengan bab. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Hukum berbakti kepada kedua orang tua, catat baik-baik, wajib. Apa itu wajib? Perintah yang tegas, yang apabila ditinggalkan diancam dengan siksa atau neraka. Hukum bakti orang tua hukumnya wajib. Ya. Kenapa wajib? Nah, lihat ayatnya. Ayatnya wabil walidaini ihsana, yang artinya dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kata-kata berbaktilah ini menunjukkan kepada perintah. Lah, dalam bahasa Indonesia itu artinya perintah. Dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kewajiban artinya adalah perintah yang tegas dari Allah, diancam dengan siksa bagi yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa ada alasan. Ya, itu artinya wajib, perintah dengan tegas dari Allah, diancam dengan siksa atau neraka bagi yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa ada alasan. Dari kata mana perintahnya Ustadz kalau dalam bahasa Arab? Yaitu ketika Allah berfirman ihsana. Di situ ada kata kerja yang tersembunyi. Ahsin ihsana. Kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Ahsin ihsana. Kalau dalam bahasa nahunya ihsana ini maf'ulun bih mutlak. Ya, maf'ulun bihi mutlak. Artinya
sebaik-baiknya berbakti. Nah, kemudian dalil ayat selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tadi, wa bidzil qurba. Ini juga inti dalilnya yang berkaitan dengan silatul arham, dan berbuat baiklah kepada para kerabat. Ustadz, apa bedanya kerabat dengan rahim? Kalau rahim ada hubungan darah, nasab. Kerabat hubungan tapi jauh. Seperti siapa? Sepupu. Sepupu itu siapa? Anak paman atau anak bibi. Dia kerabat, dia ada hubungan dengan darah tetapi jauh, anak paman atau anak bibi, bisa dinikahi. Ya, demikian. Kemudian ayat yang kedua, surah An-Nisa ayat 1. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah. Di sini berarti Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Yang bertakwa kepada siapa? Allah. Yang dengan Allah seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hubungan dengan rahim baik. Maka bertakwalah kepada Allah. Apa maksudnya para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Maksudnya wajibnya menyambung hubungan rahim. Dan saya pesan yang pernah hadir di majelis saya harus baik untuk hubungannya dengan rahim-rahimnya. Sebagian kita punya grup WhatsApp teman-teman, reuni TK, reuni SD, reuni SMA, reuni umrohan, reuni hajian, tapi tidak punya grup WhatsApp dengan saudara rahim-rahim kita. Nah, ini kurang tepat. Ya, harus menyambung hubungan dengan rahim, terutama saudara, kakak, adik, menyambung hubungan dengan rahim. Jangan sampai tidak menyambung hubungan rahim, apalagi terputus hubungan dengan rahim gara-gara harta waris. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustadz, ada kami terputus hubungan rahim 5 tahun Ustadz, kakak adik tidak tegur sapa. Sebabnya apa ibu? Harta waris Ustadz, warisan bapak, sebuah rumah seharga 5 miliar sampai sekarang menjadi sengketa. Sampai sekarang pula kami tidak tegur sapa. Sampai sekarang pula berarti amalnya tidak naik ke langit, tidak dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena rumah 5 miliar yang kalau mati tidak dibawa. Ya. Yang kalau mati tidak dibawa sama sekali. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalil ini menunjukkan bahwa wajibnya menyambung hubungan rahim. Kenapa? Karena kita memohon kepada Allah agar rahimnya disambungkan oleh Allah SWT. Dan sebab yang kedua, karena ini termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat diawali dengan takwa. Takutlah kalian kepada Allah. Takwalah kalian kepada Allah. Termasuk takwa adalah menyambung hubungan rahim. Ya. Sudahlah Bapak Ibu yang pernah bertengkar dengan rahim-rahimnya, apalagi urusan dunia, maka mintalah maaf pertama kali. Meskipun kita di pihak yang benar. Rasulullah SAW bersabda, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang paling mulia dari keduanya yang sedang bertengkar, yang memulai salam pertama kali. Mulai minta halal pertama kali, meskipun kita di pihak yang benar. Ya.
Dalil yang ketiga, surat Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Orang-orang yang menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung, yaitu rahim. Ayat ini di dalamnya kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang yang mempunyai kemuliaan, yang nanti kelak di akhirat akan diganjar dengan surga, di dunia akan diganjar dengan keberkahan, yaitu mereka yang menyambung hubungan rahim. Ya. Ayat ini juga menunjukkan kepada wajibnya berbakti, berbuat rahim, wajibnya menyambung hubungan rahim. Dan termasuk menyambung hubungan rahim yang paling tinggi adalah berbakti pada orang tua. Ya, berbakti pada orang tua. Termasuk menyambung hubungan rahim yang paling tinggi adalah berbakti pada orang tua. Saya pernah Pak ke negeri mayoritas non-muslim. Subhanallah, ada sebagian orang yang tinggal di mobil. Kenapa? Karena sudah tua, tidak punya rumah, rumahnya sudah dijual, dia sudah pensiun, anaknya nggak ngurus. Dan itu sangat jauh dari ajaran Islam. Berapa banyak orang yang masuk Islam gara-gara ajaran Islam sangat perhatian tentang berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk rahim yang paling tinggi untuk disambung adalah orang tua, dan orang tua itu dua, ibu dan bapak. Ustadz, saya punya pengalaman berat. Saya punya kawan, beliau curhat, Ustadz, saya punya pengalaman berat dengan bapak. Bapak saya ini Ustadz orangnya temperamen sekali, sombong luar biasa. Sampai sekarang saya sudah sukses begini, sudah punya rumah, punya istri, punya anak, masih sombong. Rasa-rasanya saya tidak sanggup untuk ketemu dia. Pasti tetap menyombongkan diri. Maka saya katakan kepada anak tersebut, teman saya katakan, Pak, beliau chef bintang 5, kadang-kadang kerja di kapal-kapal besar. Pak, tugas kita itu Pak, bakti. Kita tidak ada urusan dengan kezaliman orang tua. Orang tua ibu kita misalkan dizalimi, kita nggak ada urusan dengan itu. Kita bakti kepada keduanya. Ibu kita urus dengan sebaik-baiknya, dan tentunya perempuan di pihak yang paling lemah. Saya sering ingatkan ini kepada laki-laki. Perempuan selalu di pihak yang paling lemah, dan itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain. Aku beratkan kalian wahai para lelaki untuk mengurus hak dua orang yang lemah, al-yatim wal mar'ah, anak yatim dan perempuan, istri. Paling selalu di pihak yang lemah. Maka kita sebagai anak, kita mengurus ibu lebih daripada ngurus bapak, karena bapak bisa beraktivitas karena dia laki-laki. Tapi kezaliman sang bapak tidak menutup mata kita kemudian kita durhaka. Tetap berbakti. Jangankan zalim. Di dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Jika kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan tanpa ilmu, maka jangan taati mereka berdua, tapi tetaplah berbuat baik kepada mereka berdua. Nah, ini para ikhwah. Kemudian dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna.
kami wasiatkan kepada seorang manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan. Apa itu wasiat, Pak? Dengan bentuk wasiat. Wasiat itu adalah perintah yang wajib dilakukan. Saya ulangi, pesan penting yang wajib dilakukan sepeninggal yang memberi perintah atau memberi wasiat selamanya. Maka sekarang yang memberi wasiat bukan hanya manusia. Coba bayangkan, Pak, kita itu kalau diberi wasiat oleh orang tua kita, misalkan ibu kita, nah kalau saya mati nanti saya wasiatkan untuk dikubur di samping bapak ibu saya ya. Itu akan selalu kita ingat dan akan kita usahakan. Karena itulah wasiat, pesan penting sebelum orang meninggal untuk dilakukan sepeninggalnya. Nah, ini yang berwasiat bukan hanya makhluk tetapi Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Wa wassainal insan. Al-insan adalah jenis manusia. Artinya siapapun dia manusianya. Dan sebagai pengetahuan Bapak Ibu, berarti orang tua ajaran seluruh agama. Dari mulai agama Yahudi, Nasrani, agama peradaban Mesir kuno, peradaban India kuno, seluruh peradaban dan agama, salah satu nilai yang ditanamkan bakti orang tua. Tidak ada yang menyelisih akan hal ini. Tidak pernah ada ajaran peradaban yang menyelisihi untuk ajaran berbakti kepada orang tua. Semuanya mengajarkan bakti pada orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, saya pernah dari Mekah ke Jeddah, ingin pulang ke Indonesia. Kebetulan waktu itu umroh privat, hanya berdua dengan istri. Supirnya orang Arab Saudi. Jadi asik diajak ngobrol bahasa Arab. Beliau mengatakan, akhirnya Jibril cerita tentang diri beliau. Subhanallah akhi, kata beliau, Maha suci Allah, wahai saudaraku, saya nasihatkan engkau. Kadang Allah memilih seseorang untuk dia mendapatkan pahala besar melalui bakti orang tua. Saya ini, kerjaan saya nyupir seperti ini. Kadang kalau tidak dapat pelanggan, saya jualan buah-buahan, jualan sayur-sayuran seperti yang kau lihat di jalan-jalan. Sebenarnya saya punya kakak-kakak yang lebih kaya dari saya. Dia sebagai ini, gajinya seperti. Tapi kenapa ibu saya selalu meminta saya? Maka saya pernah tanyakan kepada ibu, kenapa Bu? Bukan saya tidak mau, saya hanya ingin tahu kenapa saya yang selalu saya disuruh untuk menemanimu, untuk mengawalmu, untuk tidur nginap di rumahmu. Maka sang ibu mengatakan, saya ingin engkau dapat pahala lebih banyak daripada saudara-saudara. Kemudian beliau mengatakan, saya masih ingat sekali, beliau mengatakan, ya akhi, ketahuilah, birrul walidain dainun wasalaf. Bakti orang tua itu adalah hutang, pinjaman yang akan dibayar nanti. Ketika seorang anak bakti sama orang tua, maka diharapkan dengan sangat dan niscaya akan terwujud, anak-anak dari yang berbakti ini pun akan berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena dia mengcopy paste perbuatan bapak ibunya kepada bapak ibunya, kepada nenek kakeknya. Saya pernah dengar cerita seorang penceramah di Arab Saudi mengatakan, pernah seorang anak punya bapak. Bapaknya sudah sakit-sakitan, tua renta, tidak bekerja. Rumahnya dijual, akhirnya dia tinggal bersama anaknya.
bapak itu diletakkan di loteng yang paling tinggi. Jadi kalau seandainya dikasih makan, sudah kasih makan satu piring selesai. Enggak ditemani, enggak diapain. Suatu ketika sang anak, berarti cucu dari kakek yang di atas, mengatakan kepada bapaknya, Pak, dengan polosnya anak ini masih kecil, kalau bapak tua, saya pun juga akan lakukan bapak seperti kakek. Copy paste. Maka saya pesan tadi, kalau bapak anaknya suka merantau, ataupun bapaknya suka merantau, bapak yang ada nih merantau, orang tua jauh di perantauan, maka jangan sampai anak kita nanti seperti kita, tidak bisa merawat kita saat sudah tua, sebagaimana kita tidak bisa merawat orang tua kita. Dan subhanallah, yang saya ceritakan ini pengalaman-pengalaman ya Pak. Suatu saat ada kawan yang setiap Ahad dia menelpon ibunya. Suatu Ahad dia tidak menelpon ibunya. Di waktu yang sama, anggaplah jam 10 pagi, Ahad, waktu libur. Suatu saat dia mungkin ada kegiatan, tidak sempat menelpon ibunya. Ahad pekan depan, ibunya ditelepon, dia angkat tapi nggak mau ngomong. Wah, ini ngambek nih ibu. Harus usaha tuh. Lama dirayu, akhirnya mau ngangkat. Apa jawab ibu? Pekan lalu saya tunggu teleponmu, tapi engkau tidak menelpon. Bagaimanapun, kita sudah besar, kita adalah anak seorang ibu, anak seorang bapak yang pernah membesarkan kita. Terutama kawan-kawan yang merantau, yang mungkin sudah lama dia merantau, sudah sukses di sini, punya pekerjaan, bahkan KTP sudah berubah, rumah sudah berubah. Jangan sampai anak kita tidak kenal istilah kakek nenek, berkunjung kepada kedua orang tua, karena itu akan dia copy paste kelak terhadap kita. Anak pengkopi paste yang paling mahir dari kelakuan bapak ibunya, karena Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah penyebab utama. Jadi pemberi pengaruh paling pertama orang tua. Jangan salahkan teman, jangan salahkan tetangga, lingkungan. Pemberi pengaruh pertama adalah orang tua. Saya pernah punya kawan, beliau curhat, Ustadz, saya ibu orang Jawa. Biasanya sebagian orang Jawa dan apalagi sudah tua, susah untuk diajak untuk ikut saya agar saya bisa langsung berbakti kepada kedua orang tua saya, terutama ibu yang sudah masih hidup. Susah untuk diajak, padahal beliau sering sakit-sakitan, di kampung tidak ada yang merawat. Saya ajak pulang ke Kalimantan, nggak mau. Maka saya bilang, berdoa kepada Allah. Akhirnya suatu saat ibunya mau. Itu adalah harta karun bagi seorang anak. Ketika bisa merawat orang tua saat orang tua sudah uzur, itu harta karun bagi seorang anak. Berbahagialah, itu petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua anak mempunyai kesempatan seperti itu. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Nah. Kemudian surat Al-Isra ayat 23-24. Nah, cuma saya ingin mengingatkan, Ustadz, saya perempuan, istri dari seorang lelaki,
Bapak ibu saya di kampung pun sendirian. Bagaimana caranya Ustaz? Sedangkan kami seorang istri. Maka jawabannya, berdasarkan syariat Islam, seorang anak perempuan lebih wajib mengurus suaminya. Tetapi dia pun berusaha untuk tidak menelantarkan orang tuanya. Karena sebenarnya orang tuanya yang mengurus adalah saudara-saudara orang tua atau anak laki-laki dari orang. Karena perempuan tidak ada hak yang paling wajib dia tunaikan, atau tidak ada kewajiban yang paling wajib dia kerjakan setelah kewajiban terhadap Allah kecuali kewajiban terhadap suami. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihat qanitat." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat. Qanitat muti'at lillah wa li azwajihin. Wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Tidak ada hak paling besar bagi seorang perempuan yang wajib ditunaikan setelah menunaikan hak Allah kecuali suaminya. Lalu orang tuanya gimana Ustaz? Orang tuanya adalah dia bisa bekerja sama dengan saudara-saudara laki-lakinya agar mengurus orang tua. Dan dia bisa bekerja sama dengan saudara-saudara bapak ibunya agar mengurus orang tuanya. Dan lebih bagus lagi, dia minta izin kepada suaminya. Dan suami yang baik adalah berta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan ketakwaan, agar bisa mengurus orang tuanya, orang tua istri. Nah, itu suami yang luar biasa bagus. Nah. Surat Al-Isra ayat 23-24, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang artinya, dan Rabbmu telah menetapkan. Ini berarti ketetapan ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apa ketetapan Allah? Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Agungnya amalan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena digandengkan dengan tauhid. Tauhid adalah amal ibadah yang paling agung dalam Islam. Dan ketika bakti orang tua digandengkan dengan bertauhid, maka itu berarti menunjukkan kedudukan yang agung yang dimiliki oleh bakti orang tua. Ya. Kemudian di dalam ayat ini 23-24 Al-Isra ada cara berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Yang pertama adalah jangan pernah mengatakan perkataan yang buruk, seperti misalkan perkataan kepada kedua orang tua. Para ulama tafsir mengatakan adna maratibil qaul as-sayyi, ucapan paling rendah dari ucapan buruk adalah Kalau bahasa kita seitu saja tidak boleh, apalagi sampai mencaci, merendahkan, menghina, mengangkat suara, dan seterusnya. Mengungkit-ungkit pemberian. Ini khusus mengungkit-ungkit pemberian. Para ikhwah, kita kadang kalau orang tua sudah tua, tinggal di rumah kita, lalu mulai kita mengurus orang tua. Karena orang tua kalau sudah tua kan pensiun. Kadang rumah dijual, perabotan dijual, tidak punya rumah. Akhirnya tinggal di salah satu anaknya.
Kadang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang anak mulai merasa dirinya banyak jasa terhadap siapa? Orang tua. Oh, saya makani kamu, saya kasih pakaian kamu, saya kasih ini, hadiah ini. Merasa. Maka yakini baik-baik, Pak. Kita sebagai anak tidak akan pernah bisa membalas apa? Jasa orang tua. Walau hanya jasanya satu hentakan nafas saat melahirkan kita. Saya pernah mendampingi Ummu, istri saya, saat melahirkan anak kedua atau anak ketiga, saya lupa. Itu subhanallah, seorang perempuan dalam keadaan berbaring, kemudian dibuka pahanya, kemudian setelah itu disuruh narik nafas, kemudian disuruh ngeden. Nah, hentakan narik nafas itu satu itu saja tidak bisa kita balas. Bagaimana dengan jasa-jasa beliau-beliau yang lain? Kenapa Pak tidak bisa dibalas? Karena para ulama mengatakan, man yasda'u ma'rufan biduni ma'rufin qablahu la yuqabal. Yang berbuat baik kepada seseorang tanpa ada hutang jasa sebelumnya, itu tidak bisa dibayar jasanya. Dan itulah orang tua kita. Atas jasa apa orang tua kita berbakti kepada kita, berbuat baik kepada kita? Oh, bayangkan antum, hamil, isu semakin hari semakin tidak nyaman. Apalagi sudah besar kehamilannya, semakin seperti yang disebutkan oleh kurhun ala kurh, sulit di atas kesulitan, semakin hari semakin susah. Melahirkan lebih tidak nyaman lagi. Setelah melahirkan tidak selesai para ikhwah, tetapi menyusui itu 2 tahun. Kemudian setelah menyusui nggak selesai, mengajari untuk berdiri, berjalan, dan terusnya. Tidak bisa untuk dibayar pokoknya jasa orang tua. Jadi saya pesan untuk diri saya pribadi dan juga para ikhwah sekalian, bahwa jasa orang tua tidak pernah bisa dibalas. Seorang pernah menggendong ibunya di sini selama musim hajian, dari mulai tawaf umroh, sa'i, kemudian ke Mina hari tarwiyah, kemudian ke Arafah hari Arafah wukuf, kemudian ke Muzdalifah, Muzdalifah kembali ke Mina kembali tawaf, sa'i, selesai sampai tawaf wada. Lalu dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, hal jazaituha, apakah aku sudah membalas jasa ibuku ini? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, la, tidak akan pernah, walau bitolqah wahidah, walaupun hanya satu nafas yang dihentakkan, yang dihembuskan ketika mau melahirkanmu, itu tidak bisa dibayar. Karena itu perjuangan antara hidup dan mati. Jadi pesan saya, jangan berkata buruk. Termasuk berkata buruk adalah ngungkit-ngungkit pemberian. Termasuk berkata buruk adalah apabila pemberian tidak diterima. Ya subhanallah para ikhwan. Kadang ada orang begini, dia bawa hadiah, jauh-jauh dia bawa, dia beli dari Eropa, dia beli dari Arab untuk ibunya. Kemudian dikasih hadiah tersebut, sang ibu dengan renyahnya mengatakan, kasih aja orang, saya nggak suka warnanya. Itu Pak, hanya mengatakan labbaik, iya Bu, nanti kita cari lagi yang lebih baik ya Bu, yang ibu suka. Gak boleh mengatakan capek saya bawa, durhaka.
Kenapa? Karena Allah mengatakan fala taqul lahum uff. Jangan engkau ucapkan kepada mereka berdua perkataan uff. Uff adalah adna maratibil qaul as-sayyi. Ucapan paling buruk yang paling rendah. Ini cara berbakti yang pertama. Jangan pernah mengatakan ucapan yang buruk. Dan termasuk ucapan yang buruk membuat orang tua sedih dengan ucapan kita. Contoh, ada kawan sopir taksi, kemudian dia sering makan dengan ibunya setiap siang. Setiap siang makan siang, habis naksi mungkin dia menyempatkan untuk makan siang dengan ibunya. Dan itulah indahnya kalau orang tua di samping bersama dengan kita. Bukan hanya sekedar, saya tidak meremehkan transparan, tetapi bukan hanya sekedar transparan. Kemudian telepon garing, assalamualaikum, apa kabar ibu? Sudah saya transfer ya bu. Kemudian diam sama-sama. Karena nggak ada yang dia omongin. Ah ya sudah ya bu, saya ada panggilan nih. Telepon garing. Beda dengan yang hidup bersama. Kapan ibu senang dia tahu raut wajahnya. Dan itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya. Kata Rasulullah SAW, fafihima fajahid. Kalau begitu berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Kenapa jihad mengangkat senjata melawan musuh bisa dikalahkan dengan berjihad mengurus orang tua? Karena kadang berjihad mengurus kedua orang tua, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kadang bukan hanya taruhannya nyawa, taruhannya pengorbanannya, kadang-kadang perasaan. Harus mengalahkan anak, istri, dan didahulukan orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kawan tadi cerita, bu, tadi ada tabrakan, kepalanya pecah, terbelah menjadi dua. Ini nggak boleh diceritakan. Kenapa? Karena akan menjadi pikiran siapa? Ibu. Karena anaknya kerja di mana? Sebagai supir taksi di jalanan. Ini tidak boleh. Fala taqul lahuma uff. Jangan katakan perkataan yang buruk. Salah satu perkataan yang buruk yang membuat orang tua kepikiran, sedih. Wala tanharhuma. Dan jangan sampai mengatakan, menghardik, membentak mereka berdua. Nah, di sini ada faedah. Semakin orang tua semakin tua, kadang-kadang semakin sulit untuk diurus. Saya pernah punya pengalaman, datang ke rumah kawan, kemudian marah-marah dia sama bapaknya. Lalu saya bilang, jangan marahin. Enggak apa-apa Ustadz, ini Ustadz, si bapak ini enggak nurut. Saya sudah bilang jangan naik tangga. Yang namanya kepala keluarga kan biasa memeriksa rumah dan seterusnya. Tapi beliau kan ingin juga mengerjakan itu di masa tua. Jangan naik tangga ya kakek. Dipanggilnya kakek lagi. Bukan bapak, padahal itu bapaknya. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau naik tangga jatuh, patah, susah. Kejadian ini Ustaz. Naik tangga patah, kata dokter sudah nggak bisa diapa-apain lagi karena tulangnya sudah rapuh juga. Akan repot anaknya Ustaz. Nah, ini nggak boleh itu. La tanharhuma. Nanti ketika tua, misalkan ketika muda orang tua suka makan durian. Kemudian tua kan kolesterol mungkin atau darah tinggi atau tidak cocok untuk orang tua. Maka dimarahin orang tuanya. Yuk, durian lagi. Durian. Jangan dibentak, nggak boleh dibentak. Walaupun dalam keadaan kita benar, nggak boleh dibentak. Angkat suara tidak boleh. Ya. Dan saya berpesan para ikhwah.
Jangan sampai menjadi penyesalan seumur hidup. Kalau pernah kita ngangkat suara, menghardik, membentak, menunjuk, memicingkan mata, menajamkan pandangan, minta halal dari sekarang. Karena akan menjadi penyesalan seumur hidup. Karena kunci ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kunci ridho Allah. Salah satu yang saya bisikkan ketika mama saya rahimahullah dalam keadaan masuk ICU, 5 hari ICU. Saya ingin hanya sekedar menekankan, "Mak, pian ridha enggak dengan anakmu ini? Engkau ridhokah dengan anak? Ketika sudah keluar dari mulutnya ridha, maka berbahagialah sang anak." Salah satu titel yang paling tinggi bagi seorang anak ketika seorang anak mendapatkan ridho orang tua. Karena itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang baik. Ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang baik. Para ulama tafsir mengatakan dari kalangan para tabi'in, kal qaulil abdil muznib amama sayyidil fadhil ghalid. Ucapan yang mulia itu bagaimana? Seperti ucapan seorang hamba yang melakukan kesalahan dan qadarullah, dia punya tuan yang kasar dan keras. Itu gimana tuh ucapannya? Minta maafnya gimana? Pelan-pelan, penuh adab dan seterusnya. Kecuali kalau orang tua mungkin sudah lemah pendengaran telinganya, maka bolehlah diangkat suara sedikit. Itu pun jangan jadikan olok-olok. Ya, jangan jadikan olok-olok. Tidak boleh. Pada ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, keempat, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan tawadhu'lah kepada orang tua. Terutama kalau pendidikan sang anak lebih tinggi dari orang tua, kekayaan sang anak sekarang lebih tinggi daripada orang tua sekarang, tawadhu'lah sama orang tua. Rendahkanlah sayap kasih sayang kepada kedua orang tua. Yang kelima, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakanlah kedua orang tua. Ya, doakanlah kedua orang tua. Doanya seperti dalam surat Al-Isra ayat 24 ini, dan juga seperti dalam surat Ibrahim. Ya, dalam surat Ibrahim Allah berfirman dalam surat Ibrahim pada ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yaumil hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku dan orang-orang beriman pada hari dibangkitkan hisab. Ibrahim ayat 41 dan surat Al-Isra ayat 24. Nah, habis waktu, sisa seperempat jam. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan. Wallahu alam. Masih ada hadis-hadis yang belum kita baca, tetapi karena waktu belum sempat kita membahas. Saya sebutkan ya secara ringkas hadis-hadisnya, yang faedah-faedah baru yang tidak disebutkan dalam ayat. Di antaranya adalah keutamaan bakti orang tua, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Keutamaan bakti orang tua, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, seorang anak tidak akan sanggup membalas jasa orang tua sampai ibunya atau bapaknya budak, lalu dia beli, dia merdekakan. Dan itu tidak akan mungkin terjadi, itu mustahil. Karena dia merdeka, nggak mungkin bapaknya budak, nggak mungkin ibunya budak. Artinya itu mustahil terjadi. Dua, jika seorang anak ingin membalas jasa orang tua, adalah bisa dengan cara dia mendapati orang tuanya
Orang tua aja apa? Budak, lalu dia merdekakan. Dia beli, dia merdekakan. Dan itu mustahil. Yang ketiga, termasuk daripada faedah dari hadis-hadis yang belum kita baca tapi saya sebutkan, faedahnya adalah tingkatan bakti orang tua. Pertama, 3:1, ibu, kemudian baru bapak. 3:1, ibu, lalu bapak. Ini nomor 3 faedah yang kita bisa ambil dari hadis. Yang keempat, bakti orang tua, wahai anak-anak sekalian, tidak selamanya seorang anak bakti orang tua itu menunggu mati bapak ibunya. Ya. Makanya bakti orang tua adalah kesempatan emas, jangan sampai terlambat. Kesempatan emas jangan sampai terlambat. Karena bakti kepada orang tua hanya sampai beliau meninggal. Adapun setelah beliau meninggal, di sana ada cara lain untuk berbakti. Ketika beliau masih hidup, hanya seperti itu kita berbakti. Kemudian pelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan menyambung hubungan rahim. Apabila kita menyambung hubungan rahim, tetapi rahim kita tidak membalas baik, maka tetaplah sambung hubungan. Karena kita seperti sedang menghinakan rahim tersebut kalau dia tidak membalas untuk menyambung hubungan rahim. Karena sering ditanya, Ustadz, saya menyambung hubungan rahim tapi dia tidak mau gimana lagi? Maka kita katakan terus sambung. Selama kita seperti itu, seakan-akan kita menghinakannya. Kemudian yang selanjutnya, termasuk adab dalam menyambung hubungan rahim adalah jangan menunggu timbal balik. Oh, saya nggak mau ngasih hadiah, dia nggak ngasih hadiah balik. Orang menyambung hubungan rahim, orang dia langsung menyambung walaupun dia tidak berbalas sambungannya. Nah, ya, itu dulu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada pertanyaan. Afwan, saya mohon doanya, saya dijadikan keluarga saya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin. Semoga seluruh keluarga yang hadir di sini dan seluruh keluarga kaum muslimin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Mohon doanya juga saya, keluarga saya semua, Ustaz dan jemaah masjid dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin. Afwan, hukumnya kalau orang tua saya tidak mengizinkan saya nikah lagi, dalam tanda kutip poligami, sedangkan saya sekarang sudah poligami dan istri yang pertama sudah mulai ikhlasin saya. Memang awalnya saya nikah lagi dengan kedua secara siri, sampai sekarang orang tua belum merestui saya. Hukumnya bagaimana Ustadz? Saya mohon doanya orang tua bisa ke jalan sunnah para salaf, karena sekarang mereka masih sering melakukan bidah seperti maulidan. Titik. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah ngisi kajian dengan tema hukum-hukum berkaitan dengan bakti orang tua. Ini menarik tema ini. Saya di dalam pengajian itu tidak menyebutkan keutamaan bakti, cara berbakti, tapi hukum fikih berkaitan dengan bakti orang tua. Salah satu di antaranya ini. Apakah setiap perintah orang tua wajib ditaati atau tidak? Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengatakan kepada anaknya Ismail, gantilah pintu rumahmu. Maksudnya, ceraikan istrimu. Apakah wajib ditaati atau tidak? Karena itu perintah orang tua. Apakah kalau tidak ditaati berarti kita durhaka atau tidak? Nah, itu fikih berbakti pada orang tua. Termasuk di dalamnya ini,
orang tua saya tidak merestui saya poligami. Padahal saya lelaki yang mampu secara finansial, secara kekuatan, dan mudah-mudahan bisa adil. Ya, mungkin orang tua saya menjaga perasaan istri yang pertama, tetapi saya ingin berpoligami. Wajibkah saya taat kepada kedua orang tua? Jawabannya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam kepada makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua melarang poligami, sedangkan ini saya sebutkan sedangkan ya agar tepat keadaan orang ini. Sedangkan saya termasuk yang sanggup baik finansial, kekuatan ataupun keadilan, maka pada saat itu tidak mengapa tidak taat pada kedua orang tua, karena berpoligami syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau larangan orang tua ada sebabnya. Di antaranya sebabnya sebab syar'i, tidak bisa menafkahi, tidak punya kekuatan, maka nanti menelantarkan istri yang pertama dan yang kedua. Nah, ini pada ikhwan dirahmati. Jadi tidak mengapa pada saat itu untuk tidak mentaatinya. Lalu bagaimana Ustadz agar orang tua merestui saya? Jawabannya, teruslah minta halal kepada orang tua dan terangkan baik-baik dengan penuh kesantunan dan penghargaan untuk orang tua bahwa apa yang sudah dikerjakan doakan mudahan berkah. Dan pesan saya kepada istri yang pertama yang kata suaminya ini sudah mulai mengikhlasin, itu definisi suaminya. Karena bagi seorang perempuan, ingat nih, bagi seorang perempuan meninggalnya suami, meninggal dunianya suami itu lebih ringan dibandingkan suami poligami. Antum mati lebih ringan dibandingkan antum poligami. Betul apa betul, Bu? Kedengaran enggak ya? Ya, itu dia. Ada seorang, lihat ya, bagaimana seorang istri ini benar-benar menjaga agar si laki ini cuma milik saya, walaupun sesudah mati. Suatu ketika seorang perempuan sakit keras, kemudian dia bertanya kepada suaminya, sepertinya saya sudah tidak tahan lagi dan sepertinya mau meninggal. Jujur wahai suamiku, kalau saya meninggal kau mau nikah lagi atau tidak? Maka suaminya mengatakan, jangan pikirkan itu. Ini perkataan-perkataan buaya. Jangan pikirkan itu, yang penting kamu sehat ya, yang penting kamu sehat. Enggak, jujur pokoknya. Kemudian karena didesak, kan tidak enak orang mau sekarat kemudian kita tidak jawab. Ya nanti. Kapan? Kalau ya mukulnya nanti, didesak lagi. Nanti kalau sudah tanah kering, tanah kuburan maksudnya. Akhirnya meninggallah istrinya. Suaminya menziarahi kuburan istrinya, terus ziarahi. Pagi diziarahi. Sudah 3 bulan, kok nggak kering-kering? Akhirnya sang suami merubah jadwal ziarah kuburnya. Sore dia lihat ada iparnya nyiram kubur. Ada ipar berarti ada suami, ada istri kan? Dia tanya, "Dek, kenapa disiram?" "Ini wasiat kakak sebelum pul." Jadi subhanallah, begitulah perempuan sampai meninggal, pokoknya ini laki-laki milik saya, jangan sampai dimiliki oleh yang lain. Ya. Seorang perempuan bertanya kepada Syekh, "Syekh, boleh nggak saya berdoa kepada ya Allah masukkan saya dan suami saya ke dalam surga?" Kata Syekh, "Boleh." Kemudian dan tambahannya, Syekh, "Bolehkah saya berdoa seperti ini?
dan kalau kami masuk ke dalam surga, jangan berikan kepada suami bidadari. Syekh menjawab, kalian ini wahai para perempuan sudah menyiksa kita di dunia, di akhirat juga disiksa. Ya, subhanallah. Ya. Jadi nasihat saya Bapak Ibu saudara-saudari, jadi kembali ke permasalahan tadi, ini kan menurut suami istri sudah mengikhlaskan. Nah, saya nasihat untuk istri, kalau suaminya sudah nikah lagi, benar-benar nikah ya, benar-benar nikah, bukan selingkuh ya, bukan mengkhianati pernikahan, dia benar-benar nikah, maka bersabarlah, itulah takdirmu ya. Asalkan dia tetap menafkahi dengan baik dan benar, tidak menzalimi, bersabarlah. Jangan dihancurkan keluarga, kasihan anak-anak. Bersabarlah. Dan pesan yang kedua untuk istri yang dipoligami, jangan pikirkan madumu. Ya. Karena nanti kan ada tuh, misalkan, dan ini yang saya katakan semua ini pengalaman. Karena kita sering jadi wasit. Wasit ya. Karena biasanya suami yang punya istri berpoligami, dia punya grup, ada suaminya, ada istrinya dalam satu grup tersebut. Ketika suami menggilir yang kedua, maka yang kedua pura-pura mengirimkan sesuatu ke foto di grup. Misalkan sedang bermesraan gitu, tanpa vulgar ya, sedang bermesraan. Oh, afwan. Ya, istri-istri yang lain salah kirim. Nah, itu sering kejadian. Maka jangan pikirkan yang satu, yang dua, yang tiga, yang empat, jangan pikir. Pokoknya tugas saya kapan suami menggilir saya, maka tugas saya merawatnya, mengurusnya dengan sebaik-baiknya. Kapan dia ke sana, itu urusan yang sana. Ya. Ya, ini teori Pak, ini teori. Ya, kalau kita penakut, kita nggak berani. Ya. Penakut tidak adil, bukan penakut apa? Penakut tidak adil. Berat. Kalau seandainya sudah seperti itu, banyak urusan, banyak masalah. Mungkin nggak bisa senyaman ini kajian kita. Mungkin kajiannya salah-salah nanti. Jadi makanya saya katakan bahwa orang yang berpoligami itu hanya orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar pilihan Allah, kuat mental, kuat perasaan, kuat apalagi finansial, dan tidak kalah pentingnya kuat tubuh. Saya pernah nanya kepada kawan poligami, gimana? Capean. Ya, subhanallah, ya itulah. Wallahu a'lam. Jadi saya nasihatkan tidak mengapa kalau sudah terjadi, berarti tugas sang laki-laki ini berdamai dengan ibunya, bapaknya, minta halal, kemudian benar-benar mengurus istri-istrinya. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Sudah punya grup WhatsApp gitu kan, saya dan kakak adik ternyata sudah tidak aktif gitu, rata-rata tidak muncul ya, walaupun kita lagi-lagi sudah menyapa gitu kan, sekarang terutama orang ada, karena memang ada orang-orang juga sudah berpikir. Nah, kemudian ada lagi yang keluar dari grup itu, jadi mohon saran Pak Ustaz, bagaimana caranya supaya silaturahmi kami ini jalan, misalnya melalui itu kan, karena tidak Pak Ustaz. Bagus pertanyaannya. Memang sebuah ridho Allah itu mahal harganya. Rasulullah SAW bersabda, Inna sil'atallahi ghaliyah. Surga Allah itu mahal. Berdagang dengan Allah itu mahal. Maka oke, kita sudah berkumpul dalam satu grup. Ada yang tidak jawab, ada yang keluar malah left dari grup dan misalnya.
kadang-kadang yang seperti itu perlu, mohon maaf Pak, uang, hadiah, sehingga terkumpul di dalam sebuah rahim, saling menghormati. Makanya kan ada hadis tadi yang saya sebutkan, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung hubungan rahim dia berharap timbal balik, enggak. Pokoknya saya sambung. Mau ditimbal baliki, itu urusan sana. Nah, kadang-kadang perlu modal, Pak. Ridha Allah, surganya Allah mahal, perlu modal. Nah, makanya kita, satu grup, tapi kadang-kadang kita mungkin perlu beri hadiah, perlu beri cenderamata, penghargaan, apapun, walaupun kecil. Entah makanan yang kita kirimkan, baju kah, atau hadiah apapun yang kita sanggupi. Nah, terutama anak-anak muda, Bapak tadi cerita tentang keponakan, mungkin keponakannya Gen Z. Anak-anak muda umur 25 ke bawah. Nah, itu dunianya sudah beda. Ini paman kepo nanti. Karena kan anak muda mungkin dia bikin status yang tidak disukai oleh paman, akhirnya nanti dapat nasihat, dia nggak suka, akhirnya dia live. Nah, itu perlu kesabaran. Ya, yang pertama saya katakan perlu biaya, yang kedua perlu kesabaran. Karena ngurus untuk orang senang kepada kita itu sangat susah memang. Wallahu a'lam. Nah, senang. Assalamualaikum. Mungkin ada mic biar ibu-ibu dengar. Ya, silahkan digilir. Waalaikumsalam. Ada rezeki untuk umroh. Kami berpikiran untuk umrohkan orang tua. Iya. Sahabat, cuma istri ada pendapat kenapa anak-anak itu statusnya untuk mendidik seperti itu. Iya. Itu yang masukkan. Iya. Mana yang didahulukan, orang tua atau anak? Maka jawabannya secara asal hukum, saya berbicara hukum bukan umroh dulu ya. Secara asal hukum orang tua didahulukan daripada anak. Berdasarkan dalil hadis riwayat Bukhari bahwa seorang anak dia pernah terlambat pulang, akhirnya orang tuanya tertidur dan belum diberi makan, dan kebiasaan dia mendahulukan orang tua sebelum anak dan istrinya. Maka pada saat itu karena orang tuanya tertidur, akhirnya dia tidak memberikan makan kepada anak istrinya. Menunggu orang tua bangun dulu padahal anak istrinya kelaparan. Ini dalil menunjukkan bahwa orang tua terlebih dahulu diurus daripada anak dan istri. Dan istri di sini tidak boleh dia cemburu ya, karena dia kelak akan menjadi orang tua yang juga akan didahulukan oleh anaknya. Nah, asal hukumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau umroh maka dilihat keadaan kenyataannya. Kalau ternyata orang tua belum pernah sama sekali dan anaknya juga belum pernah sama sekali, pada saat itu tidak mengapa sang anak laki-laki yang statusnya suami dan statusnya bapak ini mendahulukan orang tuanya. Kalau biayanya banyak, tidak terbatas, maka berangkatkan seluruhnya, orang tua dan anak-anak. Tapi kalau biaya yang terbatas, maka agar orang tua merasakan tanah suci, maka tidak mengapa didahulukan orang tua, agar mereka merasakan. Dan semoga dengan seperti itu nanti si suami atau bapak ini dia memiliki rezeki untuk berumrah bersama istri dan anak-anaknya. Dan saya berpesan ya kepada istri, karena dari pertanyaan tercium ada sepertinya istri agak cemburu gitu, dengan orang tua, dengan orang tua, terutama orang tua perempuan. Kenapa? Karena sama-sama perempuan. Dan permasalahan persengketaan antara menantu perempuan dengan mertua perempuan itu international crime. Itu sering di mana-mana terjadi seperti itu. Karena kenapa? Perempuan kan pencemburu.
Dan saya baru tahu dari Umu istri saya bahwa perempuan itu pecemburu. Sama cadarnya saja cemberut dia. Oh, sama lagi nih. Itu baru sama. Ya. Yang satu sang ibu menganggap ini anak laki-laki saya yang melahirkannya. Yang satu menganggap ini suami saya. Akhirnya terjadi ketimpangan. Maka siapa yang di situ bertanggung jawab? Paling utama si laki-lakinya. Dia sebagai anak dan dia sebagai suami. Itu adalah artisnya di situ. Itu adalah pemain utamanya. Bagaimana dia bisa mengatur ritme perjalanan kehidupan dua orang ini. Dia tidak berdurhaka kepada orang tua, tidak menzalimi istrinya. Demikian. Dan saya pesan kepada istri bahwa bersabarlah ketika suami mau berbakti kepada orang tua. Karena suatu saat kita pun, anak kita akan berbakti kepada kita seperti suami sekarang berbakti pada kita, pada orang tuanya. Cukup kiranya, waktu sudah habis. Dia zuhur 11.58. Ini yang bisa disampaikan. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Pak Tarik, silahkan Pak Tarik. Ini kawan saya lama ini, Masya Allah. Silahkan. Apakah ada riwayat berbakti kepada ibu mertua? Kemudian saya tidak ada apa yang bisa mendengar. Tapi apakah ada riwayat? Satu itu. Yang kedua, apakah ada riwayat juga berkaitan dengan kerabat yang menikah? Artinya sebuah nikah itu kan halal, tapi di tradisi Indonesia atau di Jawa ini kan mutlak, nggak ilok dalam orang Jawa ya. Nah ini apakah ada riwayat? Karena kalau dia sahabat-sahabat Rasul kan juga pernikahan sepupuan juga biasa. Sering disampaikan. Ya. Saya belum tahu ada riwayat keutamaan untuk berbakti kepada ibu mertua. Tetapi ibu mertua kita itu berbuat baik. Kenapa? Karena satu, beliau muslimah. Yang kedua, beliau lebih tua dari kita. Yang ketiga, beliau ada hubungannya dengan kita melalui anak perempuannya yang kita jadikan istri kita. Dari situ kita berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu mertua. Ya. Tapi secara riwayat belum ada. Dan ada hadis secara umum, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Nah, ibu mertua termasuk orang yang lebih tua dari kita. Kemudian menikah sepupu, maka tidak ada larangan. Adapun dalilnya secara umum boleh, tidak ada larangan. Riwayat secara khusus tidak ada. Adapun apakah nanti menikah dengan sepupu itu, misalkan mohon maaf matanya juling atau Down syndrome karena kedekatan rahim, ya, maka ini tidak ada dalil yang sahih akan hal itu. Cukup kiranya. Jazakumullahu khairan kepada terutama DKM Masjid Al-Azhar Cempaka Putih yang sudah memberikan fasilitas tempat untuk kajian di masjid ini, dan juga kepada jamaah sekalian yang sudah bisa berhadir. Semoga kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang lain. Kalau tidak bisa bertemu di dunia kembali, saya ucapkan sampai jumpa di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.